perintah berkurban sebelum Allah perintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih Nabi Ismail alaihissalam. Jauh sebelumnya Allah sudah pernah memerintahkan kepada Nabi Adam untuk memerintahkan kepada kedua anaknya Qabil dan Habil untuk mempersembahkan persembahannya sebagai kurbannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu kurban? Kurban itu bahasa Arab. Kurban itu bukan hewan. Kurban itu qarraba kurbanan. Artinya suatu persembahan yang diniatkan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang bilang hewan kurban, hewan yang kita persembahkan agar dengan persembahan itu kita bisa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang sama berbahagia, dalam surah Al-Maidah Allah menceritakan bagaimana Qabil dan Habil diperintahkan oleh Allah untuk mempersembahkan hewan kurbannya atau kurbannya. Watslu alaihim naba'a bani Adam bil haqq. Wahai Muhammad, ceritakanlah kepada mereka naba'ah, berita ibnai Adam, dua anak Adam alaihissalam, yaitu Qabil dan Habil. Auhallahu ta'ala ila Adam alaihissalatu wassalam. Allah mewahyukan suatu perintah kepada Nabi Adam alaihissalam, ayyuzawwija kullu wahidin minhuma tauma'atal akhari, agar dia mengawinkan Qabil dengan kembarannya Habil dan Habil dikawinkan dengan kembarannya Qabil. Fasakhita minhu Qabilu li'anna tauma'atahu kana ajmala. Dengan perintah itu Qabil tidak terima. Qabil protes dengan perintah Nabi Adam alaihissalam. Kenapa? Karena kembarannya dia lebih cantik daripada kembarannya Habil. Dia maunya dia kawin dengan kembarannya sendiri, dan Habil pun seharusnya kembarannya sendiri. Dia protes dengan perintah Nabi Adam, artinya dia protes dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Adam alaihissalam diperintahkan, katakan kepada anakmu, qarriba kurbanan, famin ayyikuma kubila tazawwajaha. Maka katakan kepada dua anakmu, wahai Nabi Adam, suruhlah dia mempersembahkan suatu persembahan yang mana diterima dari salah satu keduanya, maka itulah yang akan mengawini kembarannya. Kembarannya yang satu namanya Qabil, punya kembaran namanya Labuza, Iklimah. Nah, sementara Habil punya kembaran namanya Labuza. Jamaah sekalian yang sama berbahagia. Faqubila kurbanu Habilah, maka diterimalah kurbannya Habil, sementara kurbannya Qabil tidak diterima. Apa tandanya? Apa buktinya bahwa kurban daripada Qabil diterima sementara kurbannya Habil ditolak oleh Allah? Bi an nazalat narun, turun api dari langit memakan persembahannya. Maka sakhita, maka marahlah, dendamlah si Qabil kepada adiknya Habil. Maka terjadilah suatu peristiwa yang tercatat dalam sejarah pembunuhan pertama. Jamaah Jumat rahimakumullah. Dalam tafsir dikatakan kubilah kila amada Habilu ila kibashin ahsana ma fi ghanamihi. Habil sebagai hamba yang ikhlas, dia mengerti apa itu kurban. Kurban itu adalah pengajaran bahwa apapun yang kita miliki di dunia ini sebenarnya tidak ada yang kita miliki. Apa buktinya? Kita lahir tanpa memiliki apa-apa, dan kita akan meninggal dunia, meninggalkan dunia fana ini tanpa membawa apa-apa. Maka ketika ada perintah untuk berkorban, berikan yang terbaik, karena
itu kita persembahkan kepada yang maha memiliki. Jamaah Jumat rahimakumullah. Maka Habil ini mencari kibas yang paling gemuk, yang paling sehat, yang paling cantik bulunya, yang paling panjang tanduknya. Kemudian dia persembahkan dengan penuh keridhaan dan keikhlasan. Sementara Qabil, ya, Qabil ini qarraba arda'a qamhin indahu. Dia mencari tanaman, buah-buahan yang paling buruk yang dia miliki. Ternyata Qabil ini adalah seorang petani. Maka dia cari gandum yang paling tidak enak, yang sudah lapuk, itu yang dia persembahkan. Sementara Habil ini seorang peternak, pengembala yang punya banyak kibas, kambing dan lainnya. Jamaah sekalian yang sama berbahagia. Maka tentu yang diterima adalah kurban yang ikhlas, kurban yang sempurna. Maka jangan coba-coba kita berkurban asal diang, asal ada mo. Ya mau itingo, ya macam itu mak diang. Ada kurban yang ditolak, ini persembahan anaknya Nabi Adam. Siapa kita ini? Dia masih perintah langsung dari Nabi Adam tapi ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi tadi iya, cari kambing yang sudah tidak laku, ndak mau dia maali. Ayo tengok, masih poi. Orang cari kurban yang 12 juta, 14 juta bahkan di atasnya. Dia cari kurban yang madokor, mungkin yang sudah penyakitan. Untuk apa berkurban kalau tidak ikhlas? Untuk apa berkurban kalau tidak ridho? Maka pada ujung-ujungnya akan ditolak sebagaimana ditolaknya kurbannya Qabil laknatullah. Jamaah sekalian yang sama berbahagia. Maka Habil ini menjadi dendam. Dia marah kepada adiknya dan dia berniat untuk membalas dendamnya kepada Qabil. Maka di sini dikatakan, ya, admara li akhihil hasada ila an ata Adam alaihi salatu wassalam ila Makkah li ziyaratil baiti. Maka semenjak itu Qabil menanamkan rasa dendam, rasa benci kepada saudaranya sampai Nabi Adam dia pergi mengunjungi Baitullah, dia pergi menunaikan ibadah haji, dia tinggalkan anak-anaknya. Pada saat itulah faqasada Qabilu Habilah wa huwa fi ganamihi. Maka pergilah Qabil mencari adiknya di tempat pengembalaan kambingnya. Dia dapati adiknya dalam keadaan berbaring tidur-tidur. Nah, pada saat itu dalam sebuah riwayat belum ada kejadian bagaimana caranya membunuh orang. Maka Qabil tidak tahu bagaimana caranya bisa membunuh adiknya. Inna wasadi'ina malu fatidi Qabil. Ya. Dalam tafsir dikatakan maka fatamassala lahu iblisu alaihi la'natuh. Maka iblis memberi contoh. Dia mengajarkan bagaimana caranya membunuh orang. Apa yang dilakukan? Akhadha tayran fa wada'a ra'sahu ala hajarin wa asqata hajaran akhar alaihi. Iblis ini mengambil seekor burung, dia tangkap, dia baringkan di atas batu, baru dia ambil batu yang lain, dia jatuhkan di atas kepala burung itu, dan burung itu pun menggelepar dan mati. Maka Qabil ini dia paham, dia melihat kejadian itu, Bapak alamislahu, dia pun melakukan hal itu, dia ambil batu, kemudian dia jatuhkan di kepalanya Habil, dan Habil pun meninggal pada saat itu. Jamaah sekalian yang sama berbahagia. Falamma qatalahu asbaha minan nadimina. Itulah manusia yang pertama yang meninggal dunia dibunuh oleh saudaranya. Ketika dia telah membunuh saudaranya, muncullah rasa penyesalan. Penyesalan ini dia bawa bertahun-tahun bahkan sepanjang hidupnya. Ya. Dia bingung fi amrihi wa hamalahu ala rakabatihi sanatan. Dia bingung, dia pikul jenazah atau mayat adiknya, dia pikul selama 1 tahun. Kemana dia pergi dia bawa terus. Karena dia tidak mau ketahuan dengan bapaknya. Tapi apa yang terjadi?
Fasa'ala Adam alaihissalam an akhihi. Nabi Adam bertanya, kemana saudaramu? Sudah lama saya tidak melihatnya. Apa kata Qabil? Faqala ma kuntu alaihi wakila. Saya tidak urus. Masa saya mau urus adikku? Saya tidak tahu. Dia kan sibuk juga dengan pekerjaannya. Saya juga sibuk dengan pekerjaan saya. Maka Nabi Adam berkata, bal katal tahu, engkau telah membunuhnya. Apa buktinya bahwa engkau telah membunuhnya? Falidzalika iswadda jasaduka wa tabarra'a minhu. Maka dari itu badanmu menjadi hitam. Jadi Qabil ini setelah dia membunuh saudaranya, kulitnya yang putih itu menjadi hitam. Maka Nabi Adam alaihissalam mengetahui bahwa mapugok dia asalangnya. Si Qabil ini sudah melakukan dosa besar sehingga berubahlah badannya menjadi hitam. Jamaah sekalian yang sama berbahagia. Maka Nabi Adam pun berlepas diri dari anaknya. Engkau sudah jauh daripada keimanan, maka saya berlepas diri dari dosa yang telah kau lakukan. Jamaah sekalian yang sama berbahagia. Haraba ba'dahu ila adnah min ardil yamani. Maka si Qabil ini pun pergi meninggalkan ayahnya Nabi Adam alaihissalam. Dia pergi ke negeri Yaman di sebuah tempat namanya Adan. Di sanalah dia meneruskan hidupnya. Fa'adrakahu iblisu alaihi la'natu. Iblis pun datang kembali. Dia berkata, innama akalatin naru qurbana habila li'annahu kana ya'budun nara. Wahai Qabil, tahukah engkau kenapa kurbannya, persembahannya si Habil diterima sementara engkau tidak diterima? Apa kata iblis? Karena Habil ini dia menyembah api. Karena dia menyembah api, maka kurbannya diterima. Kalau kamu ingin diterima kurbanmu, maka sembahlah api. Maka tidak heran jamaah sekalian yang sama berbahagia, ada beberapa agama itu yang menyembah api. Agama Zoroaster yang ada di Persia dulu itu menyembah api. Karena api yang turun dari langit memakan kurban itu. Tahukah engkau kenapa kurbanmu tidak diterima? Karena engkau tidak menyembah api. Si Habil itu dia menyembah api, makanya kurbannya diterima. Fasna ma syi'ta, fasna ma fa'ala. Maka lakukan seperti apa yang dilakukannya. Maka semenjak saat itulah anaknya Nabi Adam alaihissalam Qabil ini dia menyembah api sampai kepada keturunan-keturunannya. Jamaah sekalian yang sama berbahagia. Dalam kesimpulannya, qala ba'dul hukama'i, berkata para ahli hikmah, ummahatul khataya salasatun, ibunya, nenek moyangnya dosa itu 3. Yang pertama al-kibru, sombong. Sombong inilah yang membuat iblis diusir dari surga. Dia tidak mau sujud, aba wastakbara wa kana minal kafirin. Yang kedua, nenek moyangnya dosa adalah al-harsu, serakah. Nabi Adam alaihissalam dikatakan kepadanya, makanlah apapun yang ada di dalam surga. Andre mana ini? Kecuali hanya satu pohon. Karena keserakahan, maka satu pun itu dia upayakan untuk dia makan. Maka dia pun diusir dari surga. Kemudian yang ketiga, nenek moyangnya dosa adalah dendam, iri hati dan dengki. Bahkan asluhu min Qabil, inilah yang menyebabkan Qabil membunuh saudaranya. Yang terakhir jamaah sekalian yang sama berbahagia, Syekh Imam Abu Lais As-Samarkandi berkata, ada 3 kelompok manusia yang tidak diterima doanya. Dia berdoa setiap hari, setiap selesai sholat, tapi doanya tidak diterima. Kenapa? Ada penyakit dalam dirinya. Berkurban itu menyembelih, bukan menyembelih binatang semata-mata, tapi menyembelih sifat-sifat yang buruk, sifat-sifat binatang yang ada dalam diri kita. Kenapa? Itu bisa menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau berkata, salah satu la tustajabu da'watuhum, ada 3 kelompok manusia tidak diterima doanya. Apa itu? Akilul harami, orang yang memakan harta haram. Orang yang makan harta haram, salatnya tidak diterima.
Dia sholat tapi ditangguhkan. Ya. Kebaikannya ditangguhkan, doanya ditangguhkan, tidak diterima oleh Allah. Wa muksarul ghibati, dan orang yang banyak menggunjing, menggibah, menjelek-jelekkan, bahkan memfitnah orang. Banyak orang sholatnya bagus, puasanya bagus, sedekahnya bagus, tapi mulutnya, na'udzubillah, tidak ada yang keluar kecuali makian, cacian, hinaan, umpatan kepada orang lain. Dan dia tumacua sangga alawiyah tumacua. Tidak ada orang yang lolos dari mulutnya. Semua dia lihat kekurangannya orang. Doanya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wa man kana fi qalbihi ghallun aw hasadun lil muslimin. Orang yang punya sifat dalam dirinya, sifat kalasi, sifat suka menipu, dan orang yang punya sifat iri hati dan dengki. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.